Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan kini kita akan masuk ke segmen kereta bersama rekan Rosalyn Siu. Ya pemirsa, untuk membahas tema menarik kali ini mengenai buat video pendek untuk keperluan promosi lewat startup. Sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Felix Alexander, founder dari Sander Creative. Apa Baik, kabar Mas Felix? apa kabar Mas Felix? Halo, baik semuanya. Baik, Terima thank kasih you udah sudah diundang ke sini. thank you sudah join di Kereta kali ini. Mas Felix, ini kita ngomongin soal kegiatan berdigital marketing lah ya. Nah, bagaimana sih Anda melihat kebutuhan klien sendiri soal kegiatan digital marketing dengan menggunakan short video dan efektivitasnya sejauh apa sih, seefektif apa gitu melakukan digital marketing dengan melakukan video-video ataupun berkampanye menggunakan video pendek? Ya, kalau dilihat di era sekarang ini, menurut saya sekarang video pendek itu penting banget untuk branding ataupun sarana marketing. Jadi begini, kalau kita lihat aplikasi sosial media sekarang, semuanya itu punya video pendek yang basisnya 30 detik sampai 1 menit video. Kenapa? Karena semua aplikasi tadi itu base-nya AI. Jadi kalau kita lihat, let's say aplikasinya TikTok gitu ya, kita sebenarnya yang menyuguhkan video itu bukan apa yang kita cari, tapi apa yang kita suka. Nah itu otomatis dari AI. Jadi kedepannya hampir semua sosial media di running by AI. Jadi kayak gitu. Jadi kenapa sekarang pemasaran kayaknya lebih efektif menggunakan video pendek? Karena itu tadi, semua sosial media sekarang di running by AI. Jadi dia menyuguhkan sesuai kebutuhan siapa yang lihat. Kayak gitu. Baik, nah kalau dari Sander Creative sendiri nih, konten-konten atau short video yang bisa difasilitasi oleh Sander Creative itu seperti apa Mas? Dan sejauh ini klien-kliennya ini dari kalangan industri mana aja nih Mas? Oke, rata-rata yang kita kerjain itu di industri, hampir semua industri kita pegang, tapi rata-rata brand yang korporat sih, kayak gitu. Yang kita suguhkan ke klien kita, video pendek dengan durasi 30 detik sampai 1 menit dengan gaya storytelling konten. Jadi yang mungkin bedain Sander agency dengan agency short video lainnya, kita ada jaminan viral Kak, kayak gitu. Dari ratusan ribu sampai jutaan views setiap bulannya, kayak gitu. Itu yang kita garanti ke mereka, kayak gitu sih. Saya pengen tahu ini jaminan viralnya tuh gimana ya? Maksudnya kayak ini kan berarti untuk sebuah video menjadi viral, itu kan ada indikator-indikatornya tuh ya. Ada engagement yang kemudian tinggi, likes-nya juga tinggi, kemudian juga views-nya juga banyak gitu. Nah itu menjadi satu hal yang cukup jarang dan agak susah nggak sih untuk mengukur ataupun mungkin menjadikan itu sebagai satu hal yang dijaminkan gitu ke klien gitu. Nah ini challenge-nya gimana sih? Oke, kalau mengukur gimana caranya biar viral, angka berapa sih biar dinilai viral gitu ya. Kalau angka di kita yang kita set ke klien itu ratusan ribu sampai jutaan views. Tapi kalau ditanya apakah selalu bisa? Bisa. Kalau kita ngomongin TikTok, sekarang kita ngomongin namanya algoritma. Nah, algoritma ini bisa kita drive, teman-teman. Jadi cara drive-nya itu menggunakan keyword, tahu cara rumus konten, kayak gitu sih. Karena mungkin jam terbang saya sudah cukup tinggi ya. Saya di dunia konten itu kurang lebih sudah jalan 4 tahun sekarang. Saya tahu keyword-keyword apa aja yang sedang trending yang bisa dimasukkan ke brand-brand yang saya sedang handle. Jadi gitu. Jadi yang saya bilang di awal, sekarang tuh aplikasi based on AI. Jadi AI ini tuh lagi ngebaca traffic apa, kayak gitu. Let's say kalau saya megang industri kecantikan, keyword yang harus saya tekankan pastinya di bidang kecantikan itu sendiri. Jadi saya tuh nggak masif kayak buat tren asal-asalan, tapi tertuju, kayak gitu. Oke, artinya nggak pernah nggak viral ya sejauh ini ya? Yes, so far kita lagi handle 50 klien, success rate kita masih 100% sih, puji Tuhan. Nice. Oke, menarik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Mas Felix dan juga Ocha, dan bisa tetap bersama kami akan segera kembali. Nah pemirsa, Anda masih bersama kami di Create Up, dan kita sudah tersambung kembali di Zoom bersama dengan Felix Alexander, founder dari Sander Creative. Nah Mas Felix, tadi kita sempat mau mengeksplor nih Mas, jadi sebetulnya model atau cara kerjanya si Sander Creative ini seperti apa? Apakah melalui kerjasama dengan content creator atau justru dari talent-talentnya Sander Creative sendiri nih dalam pembuatan kontennya? Oke, biasa brand yang ke saya itu mereka punya kebutuhan gimana cara daily konten mereka itu bisa punya angka yang bagus. Yang kayak saya bilang di awal, saya menjanjikan mereka sebuah views, sebuah virality ke dalam kontennya. Jadi yang mereka dapatkan dalam 1 bulan kurang lebih ada 15 video, talent semua dari kita, script dari kita, benar-benar brand terima jadi aja sih, kayak gitu.
Oke, ini menarik ya. Biayanya berapa dan segmen yang di cater itu segmen corporate yang seperti apa sih? Ada UMKM nggak yang kemudian budget digital marketingnya nggak banyak gitu, tapi kemudian ingin berpromosi menggunakan short video gitu? Oke, kalau kita sendiri targetinnya brand-brand korporat sih Kak. Jadi memang kalau UMKM mungkin scale-nya 20% aja. Sekarang kita handle kurang lebih ada 50 brand, UMKM-nya kurang lebih ada 10 lah, kurang lebih sih. UMKM-nya ada 10. Range service-nya berapa sih Mas untuk paket-paket kayak tadi? Oke, dalam 1 bulan video minimal 6 bulan kerjasama, 1 bulannya di angka 15 sampai 18 juta tergantung kebutuhan talent dan juga quantity video yang diinginkan. Kurang lebih 15 sampai 18 juta. Oke, untuk corporate besar cukup reasonable lah ya, segitu ya. Apalagi dengan jaminan virality yang tadi sudah disampaikan gitu. Betul. Nah, untuk dari Sender Creative sendiri nih dalam menjaga kualitas service terhadap klien seperti apa begitu, dan untuk menggait klien-klien baru begitu ya, mungkin yang belum banyak kenal juga nih dengan Sender Creative gitu. Seberapa menarik sih kerjasama dengan Sender kalau misalnya hari-hari ini kebanyakan di sosial media itu brand-brand kerjasamanya langsung sama influencer. Ya betul. Ya, oke. Jadi kalau ngomongin apakah Sender bisa bersaing dengan angkanya influencer, kita bisa bilang bisa. Jadi kalau kita mengenal aplikasi namanya TikTok ini, keadilan sosial buat kita semua. Kita nggak perlu punya followers banyak untuk bisa create angka yang besar di dalam TikTok kayak gitu. Jadi kalau semisalkan kita baru mulai di akun baru, bisa nggak file aktif angka tertentu? Bisa, kayak gitu. Dan saya tahu cara mainnya kayak gimana. Baik, ini hal yang... Mungkin kalau ditanya tadi menjaga kualitasnya gimana, kita tidak memaksakan untuk melebihi kapasiti kita sekarang yang ada di Sender. Let's say sekarang kita cuma bisa menampung 50 brand, kita nggak nambah sih. Semisalkan mau nambah, harus di batch berikutnya, kayak gitu. Baik, oke, menarik. Semoga memang lebih banyak lagi klien yang di-cater oleh Sender sendiri dan juga semakin banyak konten-konten yang berkualitas lah ya di platform sosial media yang ada di Indonesia. Baik, Mas Felix, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih Mas Felix, salam sehat. Baik, dan kita akan kembali update Ocha dan juga pemirsa ya pergerakan dari IHSG dari pergerakan tadi di sesi 1 hingga saat ini dari pembukaan. Kita akan lihat IHSG berada di zona merah ya, masih merah, berada di level 6.208,29. Dan kemudian saham-saham yang menjadi saham-saham unggulan pemirsa, di sini ada PV, BATR, kemudian MHKI, PTRO dan ZYRX. Ya. Kemudian top losers ada GHON, Gems, kemudian Crush, Hoki, Tire, GoTo, MLIA, MTEL, Bike, dan juga Telkom. Ini kita update lagi untuk pergerakan IHSG-nya masih di zona merah ya dengan level di 6.894,540. Ya, dan pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Terima kasih sudah menemani siaran kami kali ini. Betul, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Ya, karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham, saya Rosalin Chiu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa. Sampai jumpa.